dan berapa? Saling mengingatkan tentang kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Baik. Cukup singkat, cuma 3 ayat ya, kalau tidak salah. 3 ayat saja, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Baik, kita lihat. Demi masa, demi waktu ya. Allah bersumpah dengan waktu itu berkali-kali. Kalau yang ini disebutnya demi waktu asar, ya kalau di menurut katanya ya, asar itu demi waktu asar, karena ada waktu lain. Misalnya wan nahar, was subh, waktu subuh, wad duha, waktu duha, terus wal lail, demi waktu malam, dan terus waktu 24 jam itu oleh Allah diminta kita untuk memperhatikannya, sehingga Allah menyebut waktu-waktu itu dengan sumpahnya. Yang bisa bersumpah seperti itu hanya Allah. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Ya, jadi kita nggak boleh tuh. Demi waktu asar gitu ya. Demi waktu pagi, demi waktu duha, nggak boleh. Atau demi apa ya? Demi ayahku, demi ibuku, demi nenek moyangku, itu nggak boleh. Yang boleh begitu cuma Allah. Ya, Allah itu dia boleh bersumpah atas nama ciptaannya sendiri. Dan sumpah Allah dengan ciptaannya itu adalah untuk kita supaya memperhatikan apa-apa yang disebutkan oleh Allah. Jadi kalau kita ketemu di Quran nih, demi langit misalnya, maka berarti ada sesuatu yang penting di langit. Demi matahari, berarti ada sesuatu yang penting dengan matahari. Ya. Demi apa lagi ya? Yang demi bulan. Gitu. Berarti ada sesuatu yang penting. Pokoknya ketika Allah menyebut makhluknya, berarti ada sesuatu yang harus kita pelajari, kita penting perhatikan. Oke. Demi masa. Ya. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia senantiasa dalam kerugian. Ya, ketika manusia mengabaikan waktu, maka kita dalam kerugian. Dan memang ada kecenderungan kita mengabaikan waktu. Ya, Rasulullah itu mengingatkan kita tentang ada seseorang bisa kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu ketika dia kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan, yaitu bicara soal waktu kalau kesempatan itu. Ya. Jadi kalau kita masuk, bangun, tidur, lalu bertemu dengan pagi, lalu kita abaikan waktu pagi dengan tidur lagi, nah kita berarti kehilangan kesempatan itu. Kehilangan kebaikan. Apalagi waktu subuh. Ya. Tapi saya yakin di sini subuhnya hebat-hebat. Pasti begitu bangun subuh langsung melek terus. Ya, nggak tidur lagi. Itu saya yakin. Dan itu ciri orang sukses. Ya, ciri orang sukses itu adalah ketika dia bangun subuh lalu nggak tidur lagi. Ya. Kecuali emang waktu kerjanya udah terlalu berat lalu dia capek sampai di tempat harus tidur lagi. Itu mungkin sesuatu yang bisa dimaafkan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita waktunya biasa, kita mengatur waktu dengan baik, dengan sebaik-baiknya, kita hargai waktu kita, seharusnya kita tidak tidur lagi itu setelah subuh itu, seharusnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur kok semuanya. Ya. Makanya ketika Rasulullah sering mengingatkan tentang waktu subuh ini. Ya. Ketika kita bersedekah di waktu subuh, itu luar biasa itu kebaikan yang Allah berikan. Khusus bersedekah di waktu subuh, misalnya. Rp1.000 kita berikan ke siapa gitu, kita bersedekah.
Saat itu malaikat subuh mendoakan kita, gitu ya. Jadi biasakan kita bersedekah, walaupun kita tidak punya uang, kita mau bersedekah apa nih? Wah, kirim tausiah melalui HP, kita kan nggak bisa lepas dari HP ya. Jadi begitu bangun tidur, lihat ada pesan-pesan bagus kan nih? Saya kirim buat saudara saya. Waktu subuh. Jadi walaupun cuma segitu ya, mengingatkan saudara kita tentang kebaikan di waktu subuh itu Masya Allah, luar biasa. Malaikat mendoakan kita. Ya, malaikat subuh yang dia akan kan bergantian itu ya. Ketika matahari mulai terbit, maka yang tugas malam itu dia segera naik membawa laporan. Ketika dia membawa laporan dan kita dalam keadaan buat baik, maka laporan itu menjadi sesuatu yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya, kenapa sekarang ini orang mulai ngeh pentingnya bersedekah di waktu subuh. Ya, mulai ngeh. Apalagi di waktu Jumat. Ada orang yang spesialisasi itu. Ya, luar biasa dia bagaimana harus mengejar waktu subuh di hari Jumat gitu. Lebih spesial lagi. Namun begitu tentu semua kebaikan yang kita lakukan kapan saja itu tentu dengan niat yang ikhlas, yang tulus, insya Allah dia mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Meskipun menurut kita sangat sederhana, sangat kecil, mungkin kita anggap nggak seberapa, biarlah saya berikan aja. Misalnya, cuma sekedar senyum, apa sih susahnya senyum? Ya, Fikri, senyum susah nggak? Nggak susah kan? Nah, jadi cobalah kalau kita nggak punya sesuatu yang kita berikan, bangun, lalu ajaklah senyum saudara kita. Sedekah itu. Ya, apaan? Jadi bangun di waktu subuh, tersenyumlah. Senyum kepada Walid, kepada Umi, ya, kepada kepada orang tuamu, senyum saja. Bangun tidur, bangunnya. Jadi begitu bangun kita senyum. Terima kasih Umi, terima kasih Abi gitu. Itu sudah sedekah luar biasa itu. Jangan dianggap remeh. Ya, Rian. Jadi kalau dibangunin jangan marah. Senyum aja. Terima kasih Abi, terima kasih Walid gitu. Nggak tahu tuh. Kayaknya sih nggak ada di sini. Oke, jadi itu ya. Yang penting begitu bangun bersedekahlah. Nanti Allah malaikat semua mendoakan kita. Jadi, sekali lagi, sedekah apapun yang bisa kita berikan, berikanlah. Misalnya begitu bangun, Umi lagi nyuci piring, nyuci apa di dapur, buru-buru, Umi biar saya yang cuciin. Gitu ya, Pia. Salma. Siapa lagi nih? Anaknya si Ari siapa? Siapa anaknya Ari itu? Safira. Ya. Pokoknya semua lah yang ada di sini ya. Jadi begitu bangun, wah saya harus bersedekah nih. Siapa nih yang harus saya sedekahi? Itu ya Kal. Jadi cobalah mulai besok nih ya, mulai besok begitu bangun saya harus bersedekah. Minimal senyum lah, minimal senyum. Oke. Oke, ini Bilal. Biar itu belakangan lah. Senyum. Oke. Jadi kita ini jangan sampai rugi hidup ini. Ya, hidup ini terlalu sebentar. Hidup kita ini sebentar saja kok, nggak lama. Ya, jadi jangan waktu yang sebentar ini kita sia-siakan. Ya, kita ini hidup kalau menurut hitungan akhirat itu nggak sampai setengah jam. Ya, menurut hitungan akhirat itu nggak sampai setengah jam. Makanya malaikat Israel itu 70 kali melihat kita setiap hari. Mendatangi kita. Dia tinggal tunggu perintah Allah, cabut. Udah tinggal tak. Setiap hari dia datang.
Ya, 70 kali nengokin kita. Oh, ya. Coba kalau kita menyadari hal ini, dan itu persoalan waktu, persoalan memanfaatkan waktu. Oke lah, kita mau main PS, mainlah, tapi jangan terlalu lama. Ya, ya Rafli ya. Dia yang ngajak nih. Apa yang bayarin lo? Nah. Oh, jadi bos ya? Iya, saya mah nemenin doang. Apa yang bayar? Oh, rupanya dia banyak sedekahnya ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau ngeliat telepon, Pi, angkat nih, Pi. Ngeliat telepon nih. Bisa ngeliat emang. Iya, sudah tahu itu politiknya. Iya, jadi cobalah ya kita menghargai waktu kita itu, menghargai hidup kita itu dengan banyak berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik kita itu membebaskan kita dari kerugian. Karena dalam Islam itu seorang mukmin itu dikehendaki setiap detiknya itu berharga. Ya, berharga. Enggak mesti harus menjadi kayak ulama, kayak kiai gitu, enggak mesti. Apa yang kita sudah pahami, lakukan saja. Ya, yang penting benar, lalu ikhlas gitu. Jangan juga salah-salah melakukan sesuatu. Saya cuma sanggupnya ngerapin tempat tidur supaya nggak berantakan. Lakukan itu. Ya, ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh semua perbuatan baik yang berkaitan dengan Abi, dengan Umi, dengan Walid, dengan Umi, dengan siapa saja, gitu ya. Pokoknya apa saja perbuatan baik yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dia punya nilai yang luar biasa. Supaya kita nggak masuk pada orang yang rugi. Makanya disebutkan kemudian bahwa orang yang tidak rugi itu adalah illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa sih? Jadi orang beriman apa aja? Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kan suatu saat malaikat Jibril datang ya ke Rasulullah. Ya, ini di majlis ini kayak begini nih. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam menyerupai bentuk manusia. Langsung duduk sampai bersentuhan nih dengkulnya. Dengkul malaikat Jibril dengan dengkul Rasulullah bersentuhan. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa sih Islam? Gitu. Pertanyaan cuma itu, apa sih Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu baca syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jika mampu. Kata Jibrilnya, betul Anda. Lalu tanya lagi, apa sih iman? Dijawab Rasulullah, iman itu adalah percaya pada Allah, terus percaya pada siapa lagi? Bilal. Percaya pada Allah, terus percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada kiamat, percaya pada takdir, qada dan qadar. Itu iman. Ya, jadi ketika Rasulullah ditanya begitu oleh Jibril, Rasul jawabnya seperti itu. Amantu billah, wal malaika, wal nabi, wal kitab, dan seterusnya. Sampai qada dan qadar itu. Dan kata Jibril apa? Sadaqta. Engkau benar. Lalu ditanya satu lagi, apa itu ihsan? Oleh Rasulullah jawab lagi, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seperti seolah-olah engkau melihatnya, padahal engkau tidak melihatnya. Tetapi engkau percaya bahwa Allah sedang melihat kamu. Itulah ihsan. Jadi ihsan itu adalah kesadaran atau bentuk tertinggi keimanan kita setelah kita berislam, beriman, lalu berihsan. Ihsan itulah yang menunjukkan kesadaran bertuhan, kesadaran berallah. Apa sih kesadaran berallah? Jadi kalau kita nih sudah punya perasaan, aduh, ntar Allah ngeliatin aku nih. Ketika kita mau berbuat buruk nih, tiba-tiba sadar, aduh Allah mau
sedang melihat aku, berhenti. Nah, itu ihsan tuh. Itu modal tuh, modal untuk masuk surga. Gampang kan? Halo? Gampang nggak? Gampang. Ya, begitu mau ngebohong, tiba-tiba ingat Allah. Tapi kan Allah sedang melihat aku. Ya, nggak jadi bohongnya. Gitu. Dan sekarang ini persoalan jujur ini persoalan yang sangat luar biasa susahnya di negeri ini. Ya, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya pembohong. Ya, perbuatan bohong itu sudah biasa. Kita jangan ngikutin yang begitu. Ya, seseorang Muslim itu kualitasnya kelihatan ketika dia bersikap jujur. Disebut dalam Al-Quran itu dengan bahasa siddiq. Siddiq. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berpihaklah dan bersikaplah jujur. Siddiq. Gitu. Jadi siddiq itu bersikap jujur, bersikap benar. Nah, ini sekarang barang mahal nih di negeri ini. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka yang berbuat seperti itu. Ya. Kalau modal kita benar nih dalam hidup kita nih, modalnya jujur aja, insya Allah kita sukses. Ya, karena penipu saja nggak suka ditipu, ya nggak? Ada nggak orang penipu suka ditipu? Nggak ada. Misalnya dia penipu nih, biasa ngebohong, terus anaknya ngebohong, kira-kira bagaimana? Nggak ada yang suka. Itu artinya apa? Jujur itu sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Dia menentukan kualitas iman kita, kualitas Islam kita. Makanya kesuksesan seseorang itu, siapapun dia, kalau kita mau hidup sukses, jujurlah. Ya. Kita misalnya nggak punya apa-apa nih, datang ke seorang, kita mau bekerja, bilang aja, saya jujur. Berani nggak? Kamu punya apa? Saya nggak punya kalian apa-apa, tapi saya jujur. Berani nggak bilang gitu? Dan kita tunjukkan kejujuran kita, insya Allah itu terbuka semua jalan kebaikan. Ya, dengan sikap jujur kita. Ya. Oke, jadi ketika iman itu berkaitan erat dengan kejujuran. Iman itu, ya, dalam bentuk lain, seorang yang beriman itu adalah orang yang tidak akan pernah mengabaikan gini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang yang bersikap diam atau bicara benar. Bicara benar atau bersikap diam. Ini ciri orang beriman nih. Ya. Kalau kita nggak bisa ngomong bagus, nggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Begitu kita mampu menahan diri untuk tidak bicara buruk, kita sudah dapat nilai pahala itu. Meskipun kita diam, kita menahan diri. Waduh, kalau saya ngomong kayaknya gitu ya. Mendingan diam. Diamnya itu sudah berpahala tuh. Ketika kita mampu untuk mengendalikan mulut kita untuk tidak bicara yang macam-macam. Makanya dikaitkannya dengan keimanan. Ya, Salma. Bila, itu Nabila ya? Jadi, kalau nggak bisa ngomong baik, diam saja. Diamnya itu, insya Allah jadi emas. Tetapi, kalau kita tahu yang benar, tapi kita diam, itu salah. Ya, kalau kita tahu ini kebenaran yang harus disampaikan, tapi kita bersikap diam, itu salah. Itu juga bukan bagian dari ciri keimanan. Kalau kita mendiamkan sesuatu yang kita sebenarnya bisa ngomong itu. Kita bisa ungkapkan kebenaran itu. Jangan bersikap diam ketika kebenaran itu perlu diungkapkan. Gitu. Ya? Halo? Safira? Oke, Safira.
Ya, jadi jangan diam aja, mentang-mentang diam itu emas. Ya, tapi ketika ada kemungkaran kita diam saja, jadi salah itu. Jadi begitu kita tahu ini kebenaran yang harus diungkapkan, ungkapkan saja. Ya, dengan bicara kita, dengan omongan kita. Insya Allah itu mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Jadi iman ya, kalau iman secara ininya ya tadi, eh, imannya itu mencapai taraf ihsan. Oh, itu insya Allah kita bisa dapatkan kalau kita terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti kita bisa sampai. Jadi kalau udah ada berasa, aduh nggak enak nih Allah ngelihat saya, aduh nggak enak nih bohong, aduh nggak enak nih nipu, aduh nggak enak nih ngomongin orang. Insya Allah itu sudah ada ihsan namanya. Ya, kita malu dalam kesendirian, kita malu melakukan keburukan. Kenapa? Karena Allah melihat saya. Itu ihsan, dan itu adalah tingkat ketakwaan yang tertinggi. Sebenarnya mudah, ya. Yang penting konsisten saja, apa terus istiqomah dengan sikap itu. Nih, saya ada cerita yang cukup bagus. Ini kisah dari seorang wali yang luar biasa kita kenal lah, Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar? Pernah dengar nama itu? Itu waktu kecilnya dinasihati oleh ibunya, wahai Abdul Qadir, jangan pernah berdusta, gitu ya. Jangan pernah berdusta. Nah, satu saat dia ingin menuntut ilmu, ya, pergi ke sebuah tempat, lalu oleh ibunya dibekali uang, dimasukkan ke dalam dijahitkan di celananya. Uang itu tersembunyi karena ibunya takut dia akan dirampok. Maka dia bergabung dengan beberapa kafilah dagang berjalan. Tiba-tiba ketemu perampok di tengah jalan. Habis semua barang-barang kafilah itu, tinggal satu. Ditanya, anak kecil, kamu punya apa? Karena dia diwasiatkan supaya tidak boleh berbohong. Maka kemudian Abdul Qadir Jalani bilang, saya punya uang. Oh, mana uangmu? Sini. Nih, kasih tahu. Nih, ada nih. Kaget si perampok ini kaget. Kok jujur amat nih anak? Gitu ya. Akhirnya, kenapa kan kamu bisa berbohong dari aku? Bisa sembunyikan apa yang ada dalamnya. Karena ibu saya berpesan supaya saya tidak boleh berbohong. Saat itu juga si perampok ini sadar, insaf. Dia bertaubat dan dia mengembalikan semua apa yang sudah dirampoknya hari itu. Ini gara-gara bersikap jujur. Jadi jangan takut bersikap jujur. Ya, jangan takut. Insya Allah jujur itu menghasilkan kebaikan. Ya mungkin saja, mungkin awal-awalnya karena kita masih ragu, apa iya baik dengan jujur itu. Mungkin Allah akan menguji kita. Begitu kita jujur, kita kena bagaimana gitu ya. Oh, karena kita ngomongnya jujur, baik gitu ya. Lalu kena akibatnya. Itu ujian saja itu. Tapi kalau itu menjadi konsisten kita lakukan, terus menerus kita lakukan, insya Allah dia akan mendatangkan kebaikan. Seperti Kak Abdul Qadir Jailani ini, sehingga dia menjadi seorang wali yang luar biasa. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk bersikap jujur. Dan jujur ini sangat mahal harganya. Saat ini sangat mahal harganya. Karena tidak semua orang bisa melakukan kejujuran. Nah, kemudian yang kedua, orang yang tidak rugi itulah orang yang beramal soleh. Melakukan apa yang diimaninya. Jadi, beriman itu tidak cukup dengan kata-kata. Tidak cukup dengan saya beriman, enggak. Tapi dia ikuti dengan perbuatan baik. Dipraktekkan tuh. Nah, ini bentuk pembuktian keimanan kita itu adalah dengan beramal soleh. Jadi nggak cukup saya sudah beriman. Nanti kayak orang Badui, oleh Allah dibilang, di surah Al-Hujurat itu ada ya, orang Arab Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah beriman. Kata Allah kemudian, wahai Muhammad, katakan mereka belum beriman. Kenapa?
Karena imannya itu belum masuk ke dalam hatinya. Gitu. Jadi cuma baru sampai mulut. Jadi kalau belum baru sampai mulut saja imannya, itu belum dibilang mukmin. Dia baru dibilang muslim saja. Makanya jangan heran kalau sekarang ini banyak orang yang bersyahadat, ya, baru sampai mulutnya, belum sampai hatinya. Baru ngomong dong, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi itu sudah dianggap muslim tuh. Ya, kalau orang sudah mengucapkan syahadat dengan sungguh-sungguh, biasanya kalau banyak orang, dia sudah muslim, sudah dicatat sebagai keluarga Islam oleh Allah. Ya. Tetapi sampai dia buktikan syahadatnya itu dalam bentuk perbuatan, baru dia disebut mukmin, baru disebut orang yang beriman. Nah kita begitu, tidak cukup kita mengatakan saya orang Islam. Buktinya apa kamu Islam? Gitu ya. Buktinya apa kamu Islam? Tunjukkan dengan amal soleh. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya mengamalkan apa yang kita yakini. Makanya iman itu, seorang mukmin itu baru disebut beriman, seorang muslim itu disebut beriman kalau ngomongnya beriman. Dia beriman dengan lisannya, lalu beriman dengan hatinya, dibenarkan dengan hatinya, lalu dia praktekkan. 3 unsur ini harus ada, baru kita disebut mukmin. Tapi kalau cuma baru ngomong doang, itu belum disebut mukmin. Baru sampai hati doang, belum diamalkan, baru disebut muslim. Belum disebut mukmin. Baru disebut mukmin ketika semuanya tuh 3-3-nya ada. Gitu. Baru kita disebut mukmin. Makanya ketika kita mukmin, ketika kita beriman, baru ada pertolongan Allah. Karena janji Allah itu kepada orang yang beriman. Ya, nggak ada janji Allah diberikan pada orang yang berislam. Kalaupun ada, tidak sebanyak apa yang dijanjikan kepada mukmin dan muttaqin. Ya, di Al-Quran itu ada, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ini ditujukan pada orang yang beriman nih. Bukan cuma sekedar muslim, tapi dia beriman. Imannya tadi, ada 3 unsur tadi. Diucapkan, dibenarkan dalam hati, diamalkan. Baru disebut mukmin. Nah, orang beriman seperti inilah yang ditolong oleh Allah. Apapun persoalan kita, kalau kita dengan iman, insya Allah Allah akan ikut campur menyelesaikan persoalan kita. Tapi kalau kita masih ragu dengan itu, berarti apa yang kita ucapkan itu belum nyampe ke hati. Karena kita masih ragu dengan apa iya Allah menolong saya. Atau begini, wah saya sudah terlalu banyak dosa nih, kayaknya gak mungkin dah Allah menolong saya. Gak boleh begitu. Allah itu harus disangka baikkan oleh kita. Karena kalau kita bersangka buruk, nanti Allah tidak akan suka dengan kita. Gitu ya. Allah, kalau kita anggap, aduh Allah mungkin marah sama saya, nanti Allah akan marah kepada kita. Tapi selalu munculkan, Allah pasti menolongku, Allah pasti sayang kepadaku, Allah pasti menerima taubatku, Allah pasti akan selalu menolongku dalam segala persoalan. Itu yang sangka baik itu yang harus kita munculkan. Satu saat kita menghadapi persoalan yang berat, teruslah bersangka baik. Pasti Allah akan menolongku. Karena itu janji Allah. Pada siap menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Di ayat lain itu kan sering saya sampaikan ya. Ya alladzina amanu, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dari segala kesulitan. Dikeluarkan dari segala kesulitan hidup kita. Dari persoalan hidup kita. Allah bantu, Allah tolong kita keluar dari kesulitan itu. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Janji ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Dalam bentuk yang lebih besar, kata Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk sebuah kampung, atau sebuah rumah tangga, atau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan akan dibukakan pintu keberkahan dari bumi. Apa yang turun ke langit, dari langit, itu diberkahi oleh Allah, sehingga hanya kebaikan saja.
Apa yang dikeluarkan dari bumi semuanya kebaikan saja, karena diberkahi. Sehingga orang hidupnya itu akan senantiasa dalam kebahagiaan. Meskipun kelihatannya kurang mungkin dalam pandangan orang lain, tapi kebahagiaan itu Allah masukkan ke dalam hati kita. Ya, sehingga kita tidak akan pernah merasakan hidup ini kok buruk amat, hidup ini kok begini amat. Enggak. Ya, kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena kebahagiaan itu Allah yang masukkan ke dalam hati. Kebahagiaan itu bukan kita yang sehebat apa? Kita hebat lalu kita datang menjadi bahagia. Tidak. Ya, Allah datangkan kebahagiaan itu dimasukkan dalam hati. Meskipun kita mungkin kelihatan di pandangan orang susah betul. Tapi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kecuali yang Allah kehendaki. Makanya jangan heran. Ada orang kaya, konglomerat, nggak bisa tidur. Dia baru tidur kalau minum obatnya sampai 5. Obat tidur. Karena susah. Tapi lihat tukang becak. Atau tukang pemulung yang bisa tidur di gerobak. Kenapa? Allah masukkan kebahagiaan itu meskipun dia dalam kekurangan. Tapi begitu bahagia dimasukkannya ke dalam hati, dia akan tidak berasa kalau diri itu kurang. Ya, kita bisa begitu. Dan itu berkaitan dengan kesehatan jiwa, berefek pada kesehatan jiwa kita. Jiwa kita ini akan bisa sehat kalau kita betul-betul memohon kepada Allah, ya Allah bahagiakan aku. Allah akan berikan kebahagiaan itu. Meskipun kita dalam keadaan sepertinya dalam keadaan susah, seperti dalam keadaan sulit. Tapi kalau kita terus saja menyuarakan kebahagiaan itu pada jiwa kita, ya Allah terima kasih Engkau sudah memberikan aku kebahagiaan. Ya Allah terima kasih Engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk tersenyum. Ya Allah terima kasih Engkau sudah memberikan aku kelapangan waktu untuk bisa bermain dengan teman dan sebagainya. Terima kasih teruslah sama Allah. Ya, la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, sungguh kalau kamu bersyukur aku tambahkan terus nikmat. Tapi kalau engkau kufur, nanti kau akan berasa betapa pedihnya siksaku. Akibat dari ketidaksyukuran kita. Jadi sebenarnya bukan Allah memberikan siksaan kepada kita, kita mendatangkan siksaan itu karena kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah yang datang adalah kebaikan demi kebaikan. Ya, kebahagiaan demi kebahagiaan. Itu janji Allah pasti benar. Kemudian yang ketiga, tawasul bil haq. Nih, kalau yang nggak rugi nih, ya, tawasul bil haq. Selalu menyampaikan, menasehati, saling menasehati tentang kebenaran. Kita ini baru disebut sebagai keluarga yang keluarga yang diberikan kasih sayang oleh Allah kalau dalam kehidupan kita ini kita biasa mengingatkan satu sama lain. Jadi jangan sampai ada saudara kita tersesat jalan, kita cuma nyumpahin, syukur lo sih begini begitu. Jangan, kasih tahu dia, ingatkan, ayo kembali lagi. Mungkin dia sedang lupa. Gitu. Tidak boleh kita kemudian biarin aja masa bodoh itu urusan dia. Jangan. Tawasul bil haq. Saling menasehati tentang kebenaran. Jadi jangan pernah kita bersikap diam ketika ada saudara kita melakukan kesalahan, keburukan atau sesat jalan. Buru-buru kita ambil dia, selamatkan. Ya, itu yang disebut silaturahim itu kita ini nih, bukan orang lain. Ya, yang bertaut, rahimnya bertaut dalam lingkungan keluarga kita. Bukan teman, bukan siapa-siapa. Itu yang disebut silaturahim itu. Makanya ancaman Allah kepada orang yang memutuskan silaturahim itu sangat luar biasa ancamannya. Apa itu? Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau kita memutuskan tali silaturahim dengan saudara kita. Tidak terima. Makanya ini menjadi sesuatu yang begitu penting dalam ajaran Islam itu. Silaturahim. Ya.
dalam Al-Quran itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Allah tuh akan memberikan kebaikan ketika kita menyambung tali silaturahim dengan saudara kita. Nah, kalau dia memutuskan tali silaturahim dengan kita, kitalah yang menyambungkannya. Memang berat, tidak mudah. Tapi dengan pengorbanan kita itu, kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Orang boleh memusuhi kita, tapi kita jangan pernah pada posisi yang memusuhinya. Ya mungkin kalau sehari, pokoknya gue nggak mau ketemu lo lagi. Ya udah, oke. Ya apa? Mungkin sehari, 2 hari. Jangan sampai lebih dari 3 hari lah kalau mau marah itu. Ya, kalau lebih dari 3 hari, kita akan senantiasa dalam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau benci orang, jangan lebih dari 3 hari. Ya Rafli ya, jangan lebih dari 3 hari. Ini di kalangan saudara kita nih, sehingga kita bisa menjaga keutuhan keluarga. Apalagi masa sekarang ini, ya itu sangat diperlukan kekompakan, kekuatan hubungan kita itu. Ya, di masa ke depan ini situasinya akan semakin berat, semakin pokoknya kalau kita nggak saling mendukung, kita akan jadi korban. Ya, kita akan jadi korban. Kenapa? Karena situasinya emang krisis dunia sekarang ini tuh sedang mengancam kita di negara lain, di Amerika, di Eropa, itu sudah hampir 30% ya, itu hidup di pinggir jalan, tidak punya rumah. Kita masih beruntung tinggal di rumah kan? Ya, meskipun rumah kita serba strategis. Serba strategis ya. Tapi dibandingkan dengan di Amerika nih, kan kita lihat Amerika maju ya, Eropa maju. Itu ternyata sekarang ini banyak yang homeless. Ya, baru-baru ini diberitakan itu, tapi ini disembunyikan oleh media dunia. Tapi dengan seiring dengan kita begitu bebas memiliki media sosial, itu terbuka itu, nggak bisa ditutupi. Ya, teman-teman yang baru kembali dari Amerika kemarin ini itu menyaksikan betul di New York, di California, di pokoknya negara-negara maju, itu orang miskinnya berderet di pinggir jalan dengan tenda, bukan dengan rumah. Mereka tidak punya rumah, dan itu terus meningkat setiap hari. Kita beruntung, ya kita masih beruntung bisa tinggal di bawah atap yang disebut rumah, meskipun kecil. Dan ini memang krisis dunia. Ya, kelihatannya keren karena Eropa, Amerika. Enggak, mereka sedang dalam keadaan yang sangat mencekam. Mereka sangat langsung merasakan kenapa? Karena mereka tidak kenal agama. Ya, sehingga mereka mensikapi krisis itu dengan semuanya serba, pokoknya udah nggak mampu lagi ini. Jadi mereka harus berada di pinggir-pinggir jalan, entah pakai tenda atau tidak bertenda sama sekali, cuma duduk saja, tidak mampu berbuat apapun. Malah mereka negara maju. Ya. Nah kita, alhamdulillah nih kita nih yang ada di keluarga besar kita ini masih bisa tinggal di kamar, bisa tinggal di rumah, walaupun kontrak barangkali. Tapi kita masih bisa merasakan tinggal di kamar-kamar kita, tempat-tempat tidur kita. Dan kondisi seperti ini juga sedang mengancam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan kalau kita sekarang merasakan kesusahan hidup, tidak sendirian. Indonesia ini sudah bertambah kemiskinannya, itu sudah melebihi 50%. Kalau menurut hitungan PBB. Kita adalah negara yang paling miskin. Cuma memang pemerintah menutupi ini. Pemerintah bilang kemiskinan sudah tinggal sekian persen. Bohong. Ya, bohong. Setiap hari kemiskinan bertambah. Pengangguran terus bertambah.
Dan nanti akan muncul sesuatu yang membuat negeri ini porak-poranda. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, di sini saya ingin ingatkan kita semua nih, tolong ke kekuatan kekeluargaan kita tuh harus semakin diperkuat. Kalau tidak, kita akan jadi korban dari kondisi ini. Ya, kekompakan, kebersamaan. Ya, jangan sampai kita sampai bersikap nafsi-nafsi, masa bodoh lah, yang penting gue aman. Jangan begitu. Kalau kita bisa menolong saudara kita, tolonglah. Kalau kita tidak bisa menolongnya, doakan, sebut namanya. Ya, Jihan. Sebut namanya orang yang kita ingin, ya Allah, tolonglah Jihan misalnya. Gitu. Insya Allah kalau kita berdoa seperti itu, doa itu kembali kepada kita kok. Semakin banyak kita sebut nama-nama saudara kita ini agar Allah menolongnya, semakin banyak itu kembali kepada kita. Nggak ada yang rugi. Ya, Fikri ya. Jangan pernah malas berdoa. Ya. Berdoalah, doakan nih saudara-saudara kita ini. Ya, jangan merasa, aduh, gue banyak dosa nih, nggak mungkin dah Allah mengampuni. Jangan, itu sangka buruk namanya. Teruslah bersangka baik. Ketika kita minta, ya Allah, tolong saudara saya sedang balik kita sendiri lagi menderita. Misalnya, doa itu akan kembali. Saudara kita mungkin ditolong, kita pun dapat bagiannya. Allah akan menolong kita. Gitu loh. Taruhlah saudara kita belum ditolong, kita sudah dapatkan dari Allah. Paling tidak pahala yang akan menolong kita nanti di surga, di akhirat. Doa kita itu berpahala, yang dianggap remeh. Sekecil, sesedikit apapun doa kita, kita mengucapkan, ya Allah, tolong Haikal sekolahnya lancar. Siapa ya? Doain Haikal. Haikal pun doakan Afan. Fikri doakan juga. Ya Fikri ya. Doakan, sebut namanya. Saling menyebutkan nama dalam doa-doa kita. Insya Allah doa itu kembali kepada kita. Ya. Itu hebatnya doa itu. Jangan dianggap remeh. Ya. Kalaupun kita tidak dapatkan hasil di muka bumi ini, di akhirat itu Allah sudah siapkan. Jadi kalau kita merasa doa kita belum kelihatan di muka bumi ini, Allah sedang siapkan di akhirat. Nanti kita mungkin akan kaget-kaget. Loh, kok saya bisa masuk surga? Ternyata banyak simpanan doa kita. Gitu loh. Ternyata kita punya banyak simpanan doa kita yang Allah memang mungkin waktu itu belum dikabulkan secara langsung di muka bumi ini. Kan kata Allah, semua doa aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu janji Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Pertama ada yang langsung, kasih. Ya. Tapi tetap ada pahala di sana disimpan. Yang kedua, ada yang tidak diberikan secara langsung, tapi dihindari dari musibah petaka yang besar. Misalnya nih, kita lagi jalan, kepleset, gabruk gitu. Itu boleh jadi tuh cara Allah mengabulkan doa kita. Kenapa? Supaya terhindar dari, mungkin kita akan terkena musibah yang lebih besar dari itu. Itu ya, Bu Yanti. Bersyukurlah. Tiba-tiba jatuh. Iya. Jadi jangan ngomelin dulu yang lain-lain. Guys ya. Insya Allah itu cara Allah mengabulkan, cara Allah menghindarkan kepada kita petaka. Ya. Oh gitu ya. Itu artinya Allah mengabulkan doa ente yang mungkin kalau nggak begitu Allah lebih besar lagi melimpah. Iya. Jadi itu selalu, dan itu janji Allah itu. Yang ketiga adalah dengan cara menyimpan doa kita. Jadi dikabulkannya nanti di akhirat. Allah kabulkan, Allah berikan doa-doa kita itu di akhirat. Dan itu pasti. Yang penting doa kita tulus. Doa kita benar, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Ya.
tidak bercampur dengan segala hal yang eh, menghadirkan Tuhan-Tuhan lain bersama Allah. Jangan. Minta saja langsung pada Allah. Ya Allah, sebut saja terus. Ya. Banyaklah mengucapkan ya Allah. Mungkin kita tidak tahu apa yang saya minta ya, tapi cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita nggak bisa baca doa yang lain, baca aja itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Istighfar itu menjawab semua persoalan kita. Kelihatannya sederhana. Kelihatannya apa sih istighfar? Cuma astagfirullah doang. Apa efeknya? Nah itu kalau yang nggak ngerti begitu. Kalau istighfar itu kata Rasulullah itu memberikan efek yang luar biasa besarnya. Apalagi diucapkannya saat tahajud menjelang subuh. Jadi kalau bangun ya di tengah malam, jangan cuma sekedar buang air kecil aja. Ya, udah langsung wudhu, sholatlah, walaupun cuma 2 rakaat. Setelah itu istighfar aja, nggak usah minta macam-macam. Banyakin saja istighfar tuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau tambahin lagi, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mudah ya? Mudah kan? Nggak ada yang susah. Nggak perlu kita menghafal panjang-panjang doa. Bacalah istighfar dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baca itu sebanyak-banyaknya sampai subuh. Itu waktu yang paling mustajab untuk Allah mengabulkan doa-doa kita. Apa yang menjadi hajat kita akan dipenuhi oleh Allah dengan istighfar itu. Gak usah minta macam-macam. Ya, kalau kita cuma bisa mengucapkan istighfar, ucapkanlah itu saja. Ya, waktunya dari bangun tidur kita ini, misalnya kita bangun tidur 15 menit sebelum subuh misalnya. Oke, baca begitu bangun, sholat 2 rakaat, lalu baca istighfar. Dulu kan ya astagfirullah, astagfirullah. Atau kita mau ucapkan ya Allah, sambil hati kecil kita ada persoalan apa nih yang cukup berat yang sedang dihadapi. Ucapkanlah ya Allah, ingat persoalan kita. Ya Allah, ingat persoalan kita. Ya Allah, banyak hutang nih. Ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Saya ingin bayar hutang. Ya bolehlah pakai Asmaul Husna ya, silahkan. Tapi kan yang mudah ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung kepada zatnya. Itu ya. Oke, ntar yang keempat nih, satu lagi. Emang udah siap makanan? Satu lagi. Satu lagi apa? Tawasul bis sabar. Saling menguatkan satu sama lain dengan kesabaran. Artinya apa? Kalau saudara kita punya masalah, kuatkan dia dengan dukungan kita. Mungkin kita tidak bisa mendukung materi, dukunglah dengan memberikan dukungan moral. Apa? Doakan, gembirakan, tumbuhkan sikap optimis. Itu sudah kepedulian kita. Itu yang disebut tawasul bis sabar. Kalau saudara kita yang melakukan hal yang kurang baik, buru-buru diingatkan, jangan lakukan itu. Ayo kita sama-sama menuju kepada kasih sayang Allah. Begitu. Jangan pernah sampai kemudian, lu sih emang udah brengsek lu, udah mendingan mati aja. Nggak bisa begitu. Ya tidak bisa begitu. Islam tidak mengajarkan itu. Apalagi saudara kita sendiri. Itu yang disebut silaturahim itu. Silaturahim itu utamanya keluarga kita. Yang satu rahim maksudnya. Yang berkaitan. Yang menantu, yang besan, yang itu satu kaitan itu dengan rahim. Yang disebut silaturahim itu. Bukan dengan teman jauh atau teman yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Jadi disebut kalau yang dengan orang yang jauh itu ukhuwah namanya. Ikhwah. Ya. Apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Atau kalau dengan teman-temannya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah wataniyah. Itu udah yang itu. Tapi yang utama itu silaturahim. Oke. Jadi itu ya.
sabar, saling menguatkan tentang kesabaran. Tawasau bis sabr. Tawasau bis sabr. Dan kemudian di ayat lain itu ada disebut tawasau bil marhamah. Saling mengingatkan dengan kasih sayang. Jadi teruslah berkasih sayang satu sama lain. Tidak memunculkan kebencian satu sama lain, tidak memunculkan permusuhan satu sama lain. Teruslah berkasih sayang. Ada yang kurang nyambung, sambungkan. Ada yang sudah nyambung, rekatkan lagi. Putus, buru-buru cari sambungannya. Jangan sampai kita tercerai-berai. Sekali lagi saya ingatkan, kita akan menghadapi kondisi yang berat tanah air ini ke depan. Kalau kita tidak saling mendukung satu sama lain, kita akan jadi korban kesemrawutan negeri ini. Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Ala hadidiyah wa kulitin salihah. Parah lihat. Gak apa-apa. Itu ekspresi jujur namanya. Jujur lebih baik kau. Oke, kita baca Al-Fatihah dengan niat bahwa mudah-mudahan berkumpulnya kita inilah berkumpul yang penuh rahmah, penuh berkah, penuh kasih sayang, penuh kebaikan-kebaikan. Ala hadhihi niyah wa likulli tin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta mannan. Badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghdina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami semua ya Rabb. Jadikan pertemuan kami malam ini, hari dan esok hari sebagai pertemuan yang Kau rahmati, sebagai pertemuan yang Kau limpahkan kebaikan padanya. Ya Allah, jangan biarkan kami mengalami kesulitan demi kesulitan. Sungguhnya hanya pertolongan-Mu sajalah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ya Allah, kami sadari bahwa kami sangat lemah, bahwa kehidupan ini sangat berat kami hadapi. Tantangan di hadapan kami begitu luar biasa beratnya. Sungguh tanpa pertolongan-Mu, niscaya kami akan tersesat jalan. Niscaya kami akan mudah jatuh. Ya Rabb, karena kami terlalu lemah. Maka tolonglah kami ya Rabb. Tolonglah kami dalam semua keadaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, jangan biarkan kami tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kami sadari kehidupan ini sangat sementara ya Rabb. Kehidupan ini sangat menipu kami. Maka jangan biarkan kami tertipu olehnya. Ya Allah, berikan petunjuk-Mu. Kuatkanlah petunjuk-Mu terhadap pada diri kami semua ya Rabb. Teguhkan pendirian kami untuk mengimani-Mu ya Rabb. Untuk mengimani ajaran-Mu ya Rabb.
untuk mengimani ajaran Rasul-Mu. Ya Allah, tumbuhkan cinta kami kepadamu, kepada Rasul-Mu, kepada orang-orang yang mencintai-Mu, dan kepada orang yang mencintai Rasul-Mu, kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya Rabb. Tumbuhkanlah kecintaan kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Sehatkan jiwa raga kami, kuatkan fisik dan mental kami. Jauhkan kami dari segala keburukan, Ya Rabb. Jauhkan kami dari segala keburukan yang kami tidak pernah tahu. Ya Allah, sungguh hanya perlindungan-Mu lah yang kami harapkan. Tiada yang lain. Hanya Engkau sebaik-baik pelindung kami, Ya Rabb. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan biarkan kami jangan biarkan kami terlalaikan dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami kesulitan dalam menghadapi kehidupan ini. Sungguh hanya pertolongan-Mu saja yang bisa menyelamatkan perjalanan hidup kami ini. Ya Allah, Ya Rahman Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang sabar. Masukkan kami ke dalam kelompok orang yang bersyukur. Jadikan hidup kami bermanfaat bagi sesama, Ya Rabb. Jadikan kehidupan kami memberikan arti yang baik kepada semua orang. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, kuatkan fisik dan mental kami. Limpahkan kepada kami rezeki yang banyak, halal, thayyib dan Kau berkahi. Tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang Kau berkahi. Hanya dengan itulah kami bisa menjalani kehidupan ini, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Dalam kelemahan ini, kami hanya berharap kekuatan-Mu. Sungguh, berikanlah sedikit kekuatan-Mu kepada kami, Ya Rabb, agar kami tegar, teguh dalam menjalani kehidupan ini dengan keimanan. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dalam keadaan beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.